perkiraan awal, radio akan tersisih dengan televisi. Ternyata tidak. Orang naik mobil nyetel radio, bukan nyetel TV. Ya. Lihat di jalan-jalan toh. Mereka selamanya bersambung dengan radio. Jadi radio sangat potensial untuk jadi daya dukung dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji serta syukur mari kita lantunkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat iradah serta inayahnya alhamdulillah kita dipertemukan pada episode pertama program baru di Radio Komunitas Al-Muslimin FM, juga di Al-Muslimin mengudara, yaitu Nasihat Ustadz. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sedang ada di kediaman Al-Ustadz Kiai Haji Oom Surahman. Beliau merupakan sesepuh kita, orang tua kita, guru kita semua, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bersedia untuk kita kunjungi, dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan mendapat nasihat dari beliau yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi perjuangan dakwah kita. Beliau merupakan pimpinan pesantren Persatuan Islam nomor 31 Banjaran. Juga kita semua sudah sangat tahu kiprah beliau dalam dunia dakwah. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Ustadz telah bersedia untuk kami kunjungi, dan sebentar lagi Ustadz akan memberikan nasihat yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Baik Ustadz, untuk mengawali sebetulnya program ini, saya ingin berangkat dari sebuah harapan gitu ya. Kami dan tim sebetulnya ingin mengabadikan begitu banyak peran Ustadz, juga begitu besar jasa Ustadz, terutama untuk berdirinya Al-Muhsinin secara kelembagaan, termasuk untuk berdirinya Radio Komunitas Al-Muhsinin itu sendiri. Sebab dari 2015 Ustadz sangat tahu bagaimana perjuangan saya dan tim untuk mendirikan radio komunitas, termasuk alhamdulillah sudah beberapa kali pengajian Ustadz, kajian Ustadz kami siarkan secara langsung. Bahkan sebuah kehormatan Ustadz ketika Ustadz pernah berkunjung ke studio kami. Saya ingin tahu Ustadz, dalam kacamata Ustadz, sudut pandang Ustadz, sebetulnya sepenting apa keterlibatan media dalam dakwah ini Ustaz? Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih juga atas kesempatan untuk berdialog. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk termasuk anak cucu saya yang ikut menonton barangkali. Media dari dakwah itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan bisa dikatakan kata kunci kata kunci dakwah adalah di medianya. Bahkan dalam percaturan internasional pun, dalam politik, ekonomi sama. Dalam politik siapa yang menguasai media, dia yang akan menang. Ekonomi pun begitu, siapa yang pegang media, mereka yang akan menang. Itu sebabnya media mainstream Indonesia dikuasai yang sudah kita paham. Jadi saya kira ini sangat penting ketika kita mengambil posisi dan menjadikan media radio sebagai bagian dari faktor penunjang dakwah, itu hasilnya akan berlipat ganda. Bayangkan kalau saya ngaji paling-paling 100 ke di bawah 140 orang, 5 orang. Tapi dengan media seperti ini,
tanpa batas, bahkan tanpa batas. Jadi sangat penting untuk melipat gandakan upaya dan ikhtiar, walaupun tentu ada tantangan. Tapi saya sangat mendorong, bahkan barangkali paham bahwa sebetulnya Banjaran pun pada awalnya punya pemikiran untuk mempunyai media seperti ini. Tapi barangkali dengan takdir Allah dan situasi dan keadaan tidak sampai ke cita-cita itu. Jadi alhamdulillah di Al-Muhsinin mimpi saya sebagai pribadi itu sebabnya barangkali terasa bagaimana saya merasa bahwa ini bagian dari cita-cita saya dilanjutkan oleh para anak muda di Al-Muhsinin. Saya ikut gembira. Jadi pada prinsipnya sangat penting, bahkan tidak akan punya peluang lebih besar selain seperti itu. Kalau tidak seperti itu kita tergilas dengan suasana dan keadaan. Tertinggal, habisan. Kenapa? Karena dalam percaturan pengaruh kan siapa yang punya media itu yang menang. Orang benar sekalipun bisa jadi salah ketika tidak punya media. Pahlawan bisa jadi pengkhianat. Pengkhianat bisa jadi pahlawan. Dengan rekayasa media itu sebenarnya sangat penting. Karena itu lanjutkan. Pada awalnya saya dulu berpikir ketika era radio, kemudian pindah ke era kertas, media, koran, kemudian datang televisi. Saya bertanya di dalam hati, boleh jadi radio akan kalah dengan televisi. Gitu. Koran juga akan kalah dengan televisi. Itu ternyata tidak, koran yang kalah. Tapi radio tidak. Itu sangat mencengangkan buat saya. Di dalam perkiraan awal, radio akan tersisih dengan televisi. Ternyata tidak. Orang naik mobil nyetir radio, bukan nyetir TV. Ya. Lihat di jalan-jalan toh. Mereka selamanya bersambung dengan radio. Jadi radio itu sangat potensial untuk berdaya. Walaupun tentu saja agak sedikit faktor yang menghalangi kita regulasi. Keterbatasan kita. Ya, radio komunitas kan sangat dibatasi. Ya. Barangkali bagaimana jalan keluarnya gitu. Jadikanlah media sekarang sebagai latihan. Ya. Ketika kita potensi besar, kita mampunya sudah ada. Tinggal medianya yang lebih besar. Daripada punya media tapi SDM-nya tidak siap. Media yang ini jadikan latihan untuk pengadaan SDM. Ya. Suatu saat barangkali punya media yang lebih bisa daya jangkaunya luas. Yang tadi yang berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan modal. Ya. Perlu waktu untuk sampai ke tingkat seperti itu. Tapi jadikan ini sebagai sekolah. Kita banyak belajar di sini. Ya, sekolah manajerialnya, sekolah SDM-nya, pengelolanya, dan mengenal lapangan. Ya. Itu kan tidak mudah. Tidak. Jadi ini suasana yang penting buat Muhsinin untuk menghadapi masa depan. Ya. Berhubungan dengan tadi Ustadz, saya mencatat ada dua hal penting yang Ustadz katakan. Pertama, bahwa tantangan dakwah ke depan tidak lagi mudah Ustadz. Bahkan mungkin akan lebih berat dari masa Ustadz sampai sekarang berkiprah di dalam dakwah. Kemudian yang kedua, untuk mencapai step kita melangkah Ustadz ya. Sebetulnya Al-Muhsinin sekarang sudah mencoba untuk tidak lagi terbatas dalam ruang. Insya Allah kita merangkah ke radio streaming Ustadz. Jadi sekarang radio Al-Muhsinin bisa didengarkan dimanapun, bahkan di belahan dunia manapun. Nah, itu mungkin nanti yang akan menjadi kekuatan baru bagi kita. Tapi poinnya betul tadi kata Ustadz, bahwa kita di radio komunitas ini harus betul-betul dijadikan pembelajaran bagaimana manajemen yang baik, pengelolaan yang baik, termasuk SDM-nya itu Ustadz ya. Gimana menurut pandangan Ustadz ya? Betul seperti itu. Jadikan ini sebagai pembelajaran ketika kita punya peluang dan ruang yang lebih besar, kita sudah siap. Daripada seperti pemuda-pemuda besar, modalnya ada, SDM-nya kurang, juga tidak berhasil. Itu sebabnya barangkali satu, streaming bagus. Jadi saya melihat ada kata kunci juga yang tidak kalah pentingnya, kualitas
kualitas teknis. Saya bisa pernah membandingkan, ini memulai kondang, ini memulai biasa-biasa saja. Kalau kita hitung, pasti pendengarnya lebih banyak media yang kondang itu. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Media kondang di media yang audionya kurang baik. dengan membalik biasa, tapi audionya baik. Ternyata yang lebih banyak itu. Saya kasih contoh, pernah saya memperhatikan, kan di sini ada media juga. Kemudian di tempat lain ada media. Menampilkan media kondang, bahkan barangkali 3 tingkat di atas yang kita yang jadikan saya sebagai penelitian. Ternyata yang ini cuma kurang dari 100, yang itu 700 pendengarnya. Kan sekarang mudah dilihat. Jadi kata kuncinya apa? Sambil berjalan meluaskan jangkauan, kualitas teknis itu penting. Karena bagaimanapun itu kata kunci, orang akan nyaman mendengar kalau enak didengar. Ketika ada kendala audio, sebaik apapun si komunikasi itu kan ada masalah juga. Orang tidak akan sabar, pindah aja ke channel lain yang enak didengar. Kalau di radio kan begitu. Radio pun sama seperti itu. Kualitas teknis itu penting juga. Kenapa? Orang akan mudah memindahkan channel. Kalau kualitasnya itu. Jadi memang kompleks, banyak masalah. Terkait tantangan dakwah, Ustaz, seperti apa dalam sudut pandang Ustaz? Ya, sekarang pertarungan bebas. Kita kalau ingin dengar Korea Shihab dulu susah, harus ke Jakarta. Ingin dengar Jaludin Rahmat susah, tidak mudah. Kita mesti ke Unpad atau ke tempat beliau. Kalau ingin mendengar Miftah Fahri juga tidak mudah. Padahal tadi di bawah, kalau dianggap di bawah Korea Shihab. Tapi sekarang pagi-pagi saya dengarkan Korea Shihab. Siang hari saya pakai Jaludin Rahmat. Kita bisa dengar. Hanya tinggal 1 kali klik sekarang saja. Kemudian yang lain-lain. Jadi tantangannya kualitas kita juga. Tadi yang pertama media teknis, kualitas dan daya tarik. Yang satu barangkali tidak mudah dibangun pada perlu waktu lama, popularitasnya. Tapi kualitas kan bisa. Kita. Jadi dengan media seperti ini, maka kata kunci berikutnya, karena didengar bukan lokal, tapi regional, nasional, bahkan internasional, kualitasnya pun harus sebanding dengan itu. Ketika medianya bagus, dagangannya harus bagus. baik penyampainya ataupun materinya. Kemudian yang kedua yang harus hati-hati bahwa ketika didengar banyak orang, ukuran standarnya juga kan ada undang-undang ITE kan? Ada contoh kasus kan, Abdul Somad, barangkali sering dengar, dia ceramah di masjid, kemudian ada yang nanya bagaimana dengan salib, kan ada hadis tentang salib. Beliau katakan dalam perspektif beliau di salib itu ada jin, kata beliau begitu. Beliau sampaikan di masjid, kemudian disiarkan dalam media besar yang tanpa batas itu, yang pendengarnya bukan umat Islam saja, kan beliau dilaporkan ke polisi. Kalau dia bukan orang sekuat itu, pengaruhnya barangkali sudah masuk penjara. Gitu. Jadi barangkali yang kita harus tingkatkan pertama tadi teknis, yang kedua kualitas. Untuk seperti orang lain cari orang yang populer kan buat kita bukan tidak di dalam wilayah itu. Bukan popularitas. Iya, tapi kualitas. Kita harus mengingat bahwa ini media jadi internasional. Gitu. Kemudian kehati-hatian. Kenapa? Kita dikangkangi oleh hukum. Ada kode etik juga. Iya, ada kode etik, ada hukum. Yang itu kan ada sanksinya, bukan sekedar, tapi ada sanksinya. Barangkali
Itu yang paling penting, kita harus menyesuaikan diri dalam pola pikir yang lebih luas. Global. Bukan sekedar kalau dakwah biasa saja, khutbah biasa saja. Ini sudah berbeda. Ketika masuk ke wilayah itu, wilayah internet, wilayah itu sudah berbeda masalahnya, pendengarnya berbeda, tingkatan yang diharapkan juga berbeda, kemudian rambu-rambunya juga berbeda. Ini sekaligus dalam peluang itu ada tantangan besar tadi ya, termasuk menambah tanggung jawab kita sebagai pengelola media itu. Nah kemudian Ustaz, kalau kita berbicara dakwah itu kan sebetulnya tidak sebatas retorika di atas mimbar saja. Kita mencoba untuk membumikan sebetulnya makna dakwah itu, bahwa apapun yang kita lakukan selama ruhnya adalah mengajak manusia ke dalam kebaikan, kebenaran berdasarkan syariat yang benar saja, itu adalah dakwah. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustaz tentang apa sih sebetulnya dakwah itu, Ustaz? Pertanyaan itu jadi mengingatkan saya. Terima kasih, bahwa dakwah bukan sesuatu yang sempit, sangat luas. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah, berapa kali khutbahnya? Bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari, ya. Sekaligus juga Islam memang kita harus akui secara sisi apapun, Islam itu memang hebat sebetulnya. Seperti media talk show sebegini saja, kita rasa ini media baru. Pada Rasul dengan Jibril kan begitu. Ya. Ketika beliau tentang iman, Islam, ihsan, para sahabat nonton. Audiensnya para sahabat. Jibril wawancara. Ya. Kita merasa ini modern. Padahal dulu Rasul sudah ada dengan Jibril. Kemudian Rasul sering bawa orang keluar makan-makan, kan gitu. Banyak hadis tentang itu. Pergi makan bersama. Atau beliau mengundang orang. Jadi sebetulnya dakwah yang beliau lakukan, Rasul lakukan, kalau dihitung khutbah, bisa dihitung dengan jari. Tapi yang lainnya, jadi saya kira memang betul, media yang ada ini perkaya dengan metode, gitu. Sekaligus nanti akan memperbanyak segmen. Ya. Ini ibu-ibu senangnya kuliner. Jadi sebetulnya lewat kuliner. Ngaliwat itu juga ada dasarnya. Ya betul. Yang muslimnya sudah melakukan itu bagus. Nah, di radio komunitas itu Ustaz ada 3 hal penting yang kita juduli 3 on, Ustaz. Pertama on air, kedua online, dan yang ketiga online. Jadi kita memancar di udara, kemudian memperluas lewat jejaring internet, dan yang ketiga itu acara-acara darat. Jadi seperti hari ini sebetulnya itu bentuk cerminan atau pengamalan yang 3 on itu, Ustaz. Termasuk tadi apa yang Ustaz bilang, bahwa kita harus betul-betul merangkum semua segmen itu, Ustaz. Nah, bahwa dakwah itu memang bukan sempit, dakwah itu luas. Tapi berkaca dari pengalaman Ustaz, dalam dakwah itu tentu ada resiko. Resikonya sepengalaman kami Ustaz, hanya ada 2. Pertama, disukai orang. Kedua, tidak disukai orang. Nah, menurut Ustaz tentang 2 ini Ustaz, seperti apa? Ini juga menarik, seperti makanan. Ada makanan enak, tidak bergizi. Ada makanan bergizi tidak enak. Barangkali kita cari solusi itu. Yang disenangi orang, tapi betul, benar. Jadi jangan target disukai orang, nanti akan salah. Kemudian membawa isi saja dengan kekakuan juga tidak baik. Apalagi itu tantangan. Saya belum bisa memberikan solusi. Justru tantangan buat anak muda. Bagaimana seperti menyajikan makanan ibaratnya. Dia bergizi, tapi enak dimakan, nyaman. Jangan enak dimakan seperti mayoritas yang populer sekarang. Banyak memboling populer. Tapi isinya apa? Kurangnya sedikit. Petunjuknya sedikit, yang banyaknya. Barangkali itu yang dikatakan Ibnu Mas'ud dulu. Bahwasanya di zaman kita, di zaman kami dulu, yang banyak ulama, sedikit khotim. Sekarang saya lihat, kata Ibnu Mas'ud, beberapa tahun setelah Rasul tidak ada, yang banyak itu khotim, yang ulamanya sedikit. Barangkali kualitas. Ulama itu. Iya.
Jadi itu bagaimana kita mencari formula baik perorangan ataupun program gitu yang isinya bagus tapi enak ditonton, disukai orang. Khutbah yang berisi tapi komunikatif. Dan itu tidak mudah. Dan itu Rasul telah pernah katakan kan ketika Ibnu Abbas bertanya, ayul adiyani ahabu ilallah. Agama apa yang paling dicintai Allah? Kita menebak pasti jawabnya Islam. Betul. Agama apa yang paling dicintai Allah? Kita bakal menebak Islam. Inna dina indallahil Islam. Tapi kata Rasul bukan. Al-Hanafiyatus samhah. Itu jawaban yang tadi. Al-Hanafiyah lurus, istiqomah, tapi lentur. Toleran juga dalam batas-batas. Ya. Toleransi penting dalam batas-batas. Bahkan pluralisme penting ketika di bidang sosial. Ya. Tapi pluralisme dalam beragama itu salah. Tapi itu pluralisme dalam sosial bagus. Jadi kalau kita mau ngasih bantuan jangan lihat agamanya. Persis, justru ya. Seperti itu. Kita ngaji di masjid itu mah pembinaan, bukan dakwah. Kalau kita ngaji di night club itu baru dakwah. Di pasar itu dakwah. Sebetulnya kalau dilihat dari sisi itu, di masjid kan orang-orang sudah iman. Ya. Barangkali nilainya tidak seberapa. Tapi kalau kita bisa mensahadatkan seorang preman, itu baru dakwah. Ya, carilah media supaya dia bisa di khutbahan mentara datang ke masjid kan. Tapi kita jangan menyerah. Ya. Cari media yang tadi di apa yang dia sukai, enak bisa diterima. Ya. Kemudian muatan dakwah kita sampaikan dalam media yang mereka nyaman itu. Ya. Barangkali itu tantangan. Ya. Kemudian di umat itu berkaitan kalau kita analogikan bahwa dakwah ini adalah seperti makanan, Ustaz. Selera umat sekarang itu terdikotomi, Ustaz, sebetulnya atas dua kalau saya sebut sih hanya aksentuasi, Ustaz. Ada tadi kata Ustadz kondang, dan istilah saya itu yang kedua Ustadz kandang. Nah, sebetulnya dalam sudut pandang Ustadz tentang ini apa, Ustadz? Tentang Ustadz kondang dan Ustadz kandang. Tidak bisa dinafikan dua-duanya gitu. Bagaimana indahnya kalau sang kondang itu mutunya tinggi kan gitu. Ya. Bagaimana yang kandang itu bisa kondang. Itulah tantangannya. Bagaimana kita menjadikan yang kondang itu jadi berisi. Jangan abaikan itu. Kenapa? Karena kenyataan hidup seperti itu. Banyak orang kenyataannya yang biasa-biasa tapi jadi luar biasa. Tapi banyak juga orang-orang yang luar biasa jadi biasa-biasa saja. Nah, dicari formulasi yang kita harus tingkatkan. Salah satunya barangkali kata kuncinya adalah belajar agama harus dari turosnya, dari warisan kita. Yang biasa menyesatkan adalah belajar agama dengan lewat cara yang jalan instan. Ya instan. Mubalik tanpa guru juga. Iya, tanpa guru juga. Ya mubalik harus belajar ya tasrif, nahwiyah, balaghah gitu kan. Iya, jadi jangan jadi mubalik dengan ingin kondang. Karena sekarang peluangnya memang bisa itu cepat ya, viral. Saya punya saudara, malah anak saudara sekolah di ITB dan selanjutnya dia belajar tasrif di internet. Ngomong dengan saya, bahwa dia belajar tasrif di mana? Ada di internet saja kan. Belajar bahasa Arab. Jadi sebetulnya yang kondang bisa meningkatkan kualitas. Yang kandang pun ketika bisa memilih cara, metode, dia bisa kondang juga. Walaupun kondang jangan jadi tujuan. Tapi kan pada akhirnya orang akan menghargai kualitas. Ya. Pada akhirnya. Kekondangan itu kan relatif. Dia itu seperti artis. Suatu masa disanjung, esoknya dicaci maki. Ya. Kalau sekedar dengan kondang. Sesingkat itu saja. Iya, kita bisa gak usah nyebut contohnya. Ya. Sekarang yang sedang terjadi. Kita tidak bisa nyebut contohnya. Nah, kekondangan itu pendek sekali. Ya. Ketika tidak sesuai dengan kehendak
peminatnya, dia langsung jatuh, turun lagi. Jadi ya seperti itu. Dua-duanya tidak bisa diabaikan. Kekondangan penting juga. Ya. Tapi betul tadi Ustaz. Jadi tantangannya aktivis dakwah, para asatid kandang itu kemudian termotivasi bagaimana saya bisa jadi kondang. Sementara tadi secara nilai apa yang dia sampaikan belum sampai taraf dia mesti kondang. Kemudian memang apa salahnya dengan aksentuasi Ustadz kandang itu Ustadz ya. Karena memang tadi kata Ustadz juga dua-duanya memang pada porsinya itu penting. Tapi ada kalanya gini Ustadz, di masyarakat penghargaan Ustadz, terhadap asatid itu sangat kurang, terutama Ustadz kandang. Kalau Ustadz kondang di tempat saya misalkan dia begitu diperhatikan tempat duduknya, makannya Ustadz, dijemput pula dengan mobil yang bagus, sound sistemnya juga yang sangat gitu saja. Kalau Ustadz kandang ya sound sistemnya yang siang dia pakai hajat besar padahal sound system yang bagus. Malamnya ketika Ustadz kandang yang ngaji ditukar tuh Ustadz sama speaker dari masjid yang sangat terbatas. Sampai sana Ustadz, menurut Ustadz bagaimana tentang kesan itu? Memang benar. Itu saya rasakan, tapi saya rasakan sebagai sebuah dinamika aja. Kalaupun kecewa cuma sehari 2 hari saja, setelah itu bisa lupa. Anggaplah sebagai tapi saya kira jalan keluarnya adalah harus ada pemahaman secara massal. Barangkali di sinilah posisi jamiah sebetulnya. Yang dia mesti memilih masalah gitu. Jadi biar dakwah saya sanes ngajadwal unggul. Ada pembinaan juga. Iya, di wilayah ini yang pantas siapa? Mau balik kondang di sini pas atau tidak? Yang sini bagaimana? Membeli kondang pun kan bisa beliau pilih kan, gitu. Jadi di sini kata kuncinya adalah memilih lebih luas jamnya tentang peta dakwah seperti itu, termasuk penghargaan terhadap membalik kandang itu kan itu perlu pendekatan yang lama karena membentuk karakter kemudian. Mengingat peran memang untuk asatid kandang itu lebih banyak Ustaz ya. Dia langsung bersentuhan dengan umat, dia membina umat dari nol katakanlah sampai sekarang. Ustadz kondang itu kan hanya dalam undangan sekali 2 kali dan lain sebagainya. Tertarik tadi dengan pembicaraan Ustadz bahwa dalam hal ini perlu ada keterlibatan jamiah Ustadz ya. Menurut Ustadz, apa sebetulnya yang harus segera dilakukan, segera diakselerasi? Termasuk sekarang asatid muda mulai bermunculan Ustadz. Nah, apa sebetulnya yang harus jadi concern utama dari jamiah untuk nanti menyiapkan kadar-kadar dakwah? Karena mungkin ustadz senior, sesepuh kita tidak akan hidup selamanya saja. Harus ada regenerasi nanti. Seperti apa menurut Ustaz? Tadi diperlukan manajer yang baik, yang paham masalah. Selama ini maaf di Persatuan Islam jarang sekali lah tingkat cabang ataupun PD ya dalam tingkatan manajerial. Banyak-banyaknya adalah ustadz yang jadi bid'ah dakwah. Jadi bahwasanya sebatasnya tidak buruk, tidak buruk. Tapi untuk mengembangkan yang tadi, bagaimana penghargaan orang terhadap membalik kandang dalam tanda petik yang disampaikan, itu kan tidak mungkin pemilik kandangnya sendiri yang menuntut, kan tidak mungkin. Ya. Maka Pak Cabang itu, bid'ah dakwah itu yang memediasi itu. Tidak mungkin kita nawarkan diri. Tidak boleh membeli kondang menuntut kan tidak boleh, haram barangkali. Tapi kan ingin dihargai. Substansinya harus sampai juga. Ya. Penghargaan mesti. Ilah kan sana gratis. Kemudian kualitas si mubalik itu sendiri akan terpengaruh oleh kemampuan sosialnya. Kalau dia banyak pusing di rumah, kalau ngaji bagaimana? Pasti terbawa itu. Jadi bid'ah dakwah sebetulnya kata kunci, peran sentral dan harus paham tentang pemetaan keadaan.
Sekarang barangkali pertanyaan para bidan dakwah, apakah beliau sudah paham dan tahu kualitas membaliknya air di cabangnya? Yang dijadwal itu Ustaz. Dia tahu apa tidak? Kan pertanyaan besar juga. Di wilayah ini yang cocok yang mana? Jadi sebetulnya tidak ada membalik yang buruk. Tapi kadang-kadang salah pasang. Jadi takutnya siapa? Manajer itu. Manajer itu. Jadi kenapa harus ada manajerial yang bagus? Manajerial yang bagus dan Persis sepertinya konsen ke sana. Karena memang hitohnya itu pendidikan dan dakwah. Ya kan semenjak awal itu. Ya. Jangan terjebak dengan hal yang lain, apalagi bersikap jadi birokrat. Birokrat yang tangguh. Seperti itu. Ya, sebenarnya mengayomi dakwah supaya sukses. Gitu. Ya. Pendidikan sukses kan itu. Ukuran perhasilan Persis kan itu. Bagaimana dakwahnya, bagaimana pendidikannya, kan itu ukurannya. Jadi sebetulnya fokus ke sana. Dan itu memerlukan ya orang yang paham masalah. Boleh jadi harus punya latar belakang, pernah mengenyam pendidikan. Dia kan bisa merasakan apa yang terjadi. Tapi itu ya yang kita hadapi, problem tidak mudah untuk mencari figur-figur yang paham betul-betul masalah. Dan kebutuhan umat mungkin. Kebutuhan umat. Ya. Dia jadi mediasi dua kepentingan. Umat butuh, ya butuh. Tinggal cari mediasinya kan begitu. Di dua-duanya itu bisa dilayani dengan maksimal. Terkait tadi Ustaz, perlu juga ada keterlibatan lembaga pendidikan sebagai wadah Ustaz untuk mencetak generasi-generasi dakwah, generasi pelanjut nanti para ulama-ulama persatuan Islam. Sekarang pesantren Persis banyak Ustaz, bahkan menawarkan berbagai format pesantren modern dalam tanda kutip. Pesantren tidak lagi identik dengan budug, maaf dalam tanda kutip, tidak lagi terkesan monoton hanya baca Quran, di talar hadis dan lain sebagainya. Menurut Ustadz, apa sebetulnya tantangan dan peluang dari pesantren-pesantren Persis yang sekarang sangat banyak Ustadz? Yang pertama, ada warisan yang tidak boleh ditinggalkan dalam wujud konkretnya manhaj atau kurikulum kepesantrenan. Itu jangan dikorbankan dengan alasan apapun. Jangan dikurangi. Kalau ditambah kan boleh. Ya. Nah, begitu. Itu yang pertama. Jadi yang saya tadi sampaikan, misi utama. Kenapa kenyataannya dalam kenyataan? Kenapa agama jadi seperti sekarang? Ya dalam pengertian dakwah gebiar, tapi perilaku orang tidak berubah. Ada kesalahan. Tadi di dalam materi banyak orang jadi mubali, jadi khotib, tapi tidak paham ABCD-nya dulu. Jadi pesantren Persis lah yang sampai sekarang masih mengajarkan Nahwu, Shoroh, Bukhari, Balaghah, Ulumul Quran. Bagaimana kita menjelaskan Quran tidak belajar Ulumul Quran? Itu kenyataannya. Jadi pesantren Persis fokus di sana. Jangan mengurangi itu. Kalau menambah bagus, inovasi bagus. Tapi mengorbankan manhaj itu silakan dengan macam-macam daya tarik. Walaupun saya tidak setuju. Sekolah disediakan seperti hotel. Ya, mendidik manja. Lebih baik biasa-biasa tapi ada risiko boduknya selesaikan. Dengan mereka dimudahkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya cuma perasaan aja. Kenapa? Karena untuk itu mereka korbankan tadi kurikulum utama kita. Silakan berinovasi apapun. Itu yang berimplikasi pada kualitas lulusan juga. Persis itu. Banyak di antara kita yang mengorbankan. Demi apa itu Ustaz? Menurut Ustaz sebetulnya? Demi popularitas dan daya tarik. Banyak murid. Banyak murid penting. Dapat bantuan juga Persis seperti itu juga. Bahkan maaf, penomoran sekarang terlalu mudah. Asalnya adalah ingin bantuan. Tapi sekarang coba. Dulu prosesnya susah ya? Susah dulu. Di nomor itu zaman Ustaz Burhaman susah. Oh, bahasa kerennya Ustaz ada fit and proper test itu ya? Penting seperti itu. Dulu
susah. Sekarang punya 3 kelas pakai nomor kan gitu. Itu juga berdampak Ustaz. Berdampak menyusahkan juga PP. Bagaimana mengklasifikasikan mereka? Ya. Apalagi kan sekarang jenjangnya juga tidak satu Ustaz. Betul, Di satu lembaga itu banyak jenjang bisa. Kita ditanya tentang nama pesantren persis, apakah sudah sampai ke tingkat itu atau belum? Itu sesuatu yang betul dipertanyakan. Betul. Kalau orang luar buat pesantren tidak mudah. Ya. Kalau kita punya kelas 3 bisa buat pesantren langsung. Dikasih nomor. Pesantren bukan. Pesantren bukan, betul itu pertanyaannya. Jangan-jangan bukan pesantren. Seperti itu. Jadi kembali ke asal, pesantren persis harus setia terhadap kurikulum khusus gitu yang disampaikan oleh para pendahulu dulu, warisan utama itu. Kemudian pengembangan silakan, inovasi silakan, tapi jangan korbankan itu demi apapun. Memang betul banyak murid itu akan melancarkan proses, tapi dengan tujuan itu saja nanti seperti ya kehilangan makna. Dulu Ustaz, kebetulan kan saya di sini alhamdulillah tercatat sebagai alumni angkatan pertama tingkat mu'alimin Ustaz. Sebetulnya secara pribadi dulu pernah ada kebingungan. Di sini juga kan ada sebagian jurusan IPA-nya Ustaz ya. Meskipun tadi saya berani menjamin tidak ada pengurangan manhaj kepesantrenannya. Tapi pengalaman pribadi ketika mau lulus jadi bingung Ustaz. Ari saya teh rek jadi naon gitunya. Jadi ulama jadi naon. Ketika di akhir itu bahkan saya langsung bertanya kepada Ustadz, barangkali Ustadz pernah ingat di sebuah acara saya bertanya kepada Ustadz, Ustadz mohon maaf, mu'alimin PPI 31 ini mau dibawa kemana? Kita mau jadi intelektual atau jadi ulama? Nah kemudian Ustadz menjawab dulu, jawabannya itu sangat apa ya, kalau bahasa anak muda itu nonjok Ustadz. Nah saya jadi teringat ketika itu Ustadz menjawab, komitmen kami menjadikan antum ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Kebetulan pada momen ini kita bisa bertemu. Saya mau susul kembali Ustadz, sebetulnya apa pemaknaan intelek yang ulama dan ulama yang intelek itu? Ulama itu kan warasatul anbiya. Tugas pentingnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Itu kata kunci awalnya. Jadilah orang yang bersemangat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian bekalnya ilmu. Kemudian ya ilmu turos itu. Ya. Kemudian pada ilmu pengetahuan umum itu tidak menghilangkan tujuan awal amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Di antara alumni ada yang jadi ustadz, ada yang jadi pengajar, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi ekonomi. Semua adalah tetap dia adalah warasul anbiya, dia nabi dalam pengertian figurnya. Dia dai. Dai yang ustadz. Karena banyak juga ya ustadz yang tidak dai. Dokter, dai yang dokter. Dai yang insinyur, dai yang ahli ekonomi, tidak dibalik. Kalau sekarang banyak dokter jadi dai. Kita bayangkan seperti apa? Insinyur dai, pedagang jadi dai, pasti pikirannya bisnis. Arti jadi dai juga latar belakangnya. Salah dibalik. Nah pesantren kita maksudnya adalah itu. Semangat dai-nya, semangat dakwahnya, semangat amar ma'ruf tinggi, bekalnya ya untuk bekal awal saya kira cukup gitu ya. Dan setelah itu jadi apapun mereka silakan saja. Tapi jadilah prinsip utamanya dia dai yang jadi dokter, dai yang jadi insinyur, dai yang jadi perawat sekalipun kan dia harus menyantuni pasien dengan cara Islam. Jadi bidan yang dai yang jadi bidan, bukan bidan jadi dai. Dai yang jadi bidan. Bagaimana menenteramkan seorang ibu yang melahirkan kan media pemahaman dia tentang Islam kan banyak metode dalam untuk menenteramkan hati.
Jadi begitu. Itu sebabnya kita tidak membatasi, silahkan jadi apapun. Tapi bekal yang tadi, itu tidak pernah dikorbankan. Walaupun dengan batas-batas tertentu, relatif ukurannya. Tapi saya berusaha maksimal untuk menjaga itu. Belajar Nahu, Sorof, Balaghah, Bukhari, Bulughul Maram. Kemudian ditambah ilmu pengetahuan yang membuka ruang dia bersaing dalam kehidupan. Karena tidak bisa dipisahkan. Ya. Berarti kemungkinan ada pergeseran itu karena manhaj kepesantrenannya itu dikurangi atau malah dihilangkan, Ustaz ya? Ada yang seperti itu. Mudah diukur. Ada yang menghilangkan Bukhari. Ada. Kenapa? Bukhari itu kan bukan pelajaran, judul buku. Palingnya ilmu hadis, Bukhari bukan bidang studi. Diayakan, tidak ada. Ada yang seperti itu. Saya tidak akan sampaikan di mana, tapi ada. Dan banyak lagi yang mengorbankan kurikulum pokok sebagai warisan, kemudian demi hal-hal yang lain, terutama yang paling besar tadi, untuk menyerap banyak santri. Memang kita kadang-kadang gitu dipahami harus mengurangi sebagian itu. Kenapa? Karena kalau dipertahankan, bisa kita bayangkan, kita rasakan kan, bidang studi berapa macam? 30, 40. Ya, itu kan menyusahkan sebetulnya. Nah, mereka tidak tahan dengan itu. Memang tidak mudah bertahan seperti itu. Terus yang bermental baja. Mental baja. Kemudian juga daya dukung finansialnya di perguruan loh, bayarin anak. Maka banyak orang yang mundur sehingga sederhanakan. Bahasa Arab ngahiji dirinya nahu ongkos sorof ongkos kan seperti itu metode teh. Kan berarti ada yang hilang. Kalau dikira kan kita. Kawaid harusnya sadar. Iya begitu. Jadi kita katakannya silakan inovasi itu bagus jadi apapun seperti apapun. Tapi kurikulum pokok itu jangan ditinggalkan. Kenapa? Itu yang itu akan ada pergeseran tadi. Justru itu yang melahirkan dia sanggup jadi dai, yang itu kan pelajaran itu, bukan dia jadi begitu karena matematika kan. Betul. Matematikanya itu untuk kepentingan menghadapi persaingan hidup, tapi untuk menjadi bakal pribadi kan tadi yang kita sampaikan. Kemudian Ustaz, yang menarik di kita itu ada apa ya? Semacam fenomena keterputusan sanad sejarah, Ustaz. Sedikit sekali alumni-alumni pesantren Persis atau bahkan santrinya itu kenal dengan tokoh-tokoh Persisnya, atau minimal sesepuh atau tokoh di pesantren di mana dia dididik, di mana dia dibesarkan. Tentang fenomena itu, Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz? Barangkali ada dua sisi ya. Satu kesalahan pribadinya, kedua juga masalah barangkali jamiah sendiri gitu. Dalam pengertian mereka tidak kenal karena mereka tidak dikenalkan, atau barangkali mereka memilih figur idola masing-masing, sehingga dengan banyaknya idola pilihan lain maka idola lokal kali ini tidak diidolakan. Iya diidolakan. Itu semestinya sebaiknya pesantren di kita kan masih ada, alhamdulillah, kepersisan, kejamiahan. Itu penting untuk menjadi media itu. Saya juga tidak setuju ketika pelajaran kepersisan cuma ngapalkan kanun asasi, bukan begitu sebetulnya. Walaupun bukan itu. Kan mau dari pelajari seminggu bisa. Tapi yang barusan kita sampaikan itu, mengenal Persis sebenar-benarnya, mengenal tokoh-tokohnya, mengenal pemikirannya, gitu kan, bukan orangnya, pemikirannya, sehingga ada regenerasi pemikiran, gitu. Jadi harus ada pewarisan nilai. Jadi kejamian kepersisan kalian ngapalkan penuh asasi, mewariskan nilai. Barangkali itu yang sebagai salah satu akibatnya, salah satu sebabnya, akibatnya anak tidak kenal. Kenapa? Mereka cari figur sendiri, mereka cari idola sendiri. Karena tidak kenal, kemudian tidak mengidolakan dan tidak mengambil nilai itu. Tidak mengambil nilai, tidak terwariskan nilainya.
Kali itu yang jadi kata kunci. Jadi dua pihaknya di Persis, organisasi mesti sungguh-sungguh gitu. Nu ngajar ke Persis teh lain nu tidak punya keahlian. Susah di mana nyimpen jenengan. Begitu kan? Itu salah. Justru barangkali pimpinan pesantren yang bisa jadi Harusnya gitu. iya, atau orang cabang barangkali gitu. Itu bisa juga. Terakhir mungkin ya, dari obrolan kita pada siang hari ini. Berkaitan dengan sekarang khusus di kita di Al-Muhsinin, itu sangat besar potensi untuk maju. Bahkan dulu saya ketika baru lulus, kalau ingat Ustadz ya, tempat pertama yang saya kunjungi adalah kediaman Ustadz. Di sini, di tempat ini saya bilang terima kasih Ustadz telah mengajari saya banyak hal. Kemudian mengajari saya tentang yang tadi, apa pemaknaan intelektual dan pemaknaan tentang ulama. Kemudian yang paling saya ingat dari dulu ketika saya dididik di sini adalah keajegan berpikir dan keajegan dalam melangkah. Kemudian saya lulus kuliah, saya lulus dari sini, kemudian kuliah, setelah lulus kuliah, saya pulang kembali Ustaz, ke tempat di mana saya dilahirkan, ke Lemah Cai Ustaz. Nah, di sanalah saya membaca bahwa potensi anak muda di sana banyak. Tapi tergantungkan potensi itu barangkali bisa ditumbuhkan, dikembangkan, atau malah jadi hanya dalam tanda kutip bahasa kasarnya seonggok sampah yang tidak dapat diambil manfaatnya gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ustaz, mumpung yang hadir ini yang membersamai saya anak-anak muda semua Ustaz, ini mudah-mudahan ke depan jadi modal sekaligus potensi yang bisa dikembangkan. Apa nasihat yang ingin kita sampaikan ke anak-anak muda ini? Ya. Yang pertama harus disadari, kemudian disyukuri bahwa ya jalan yang sedang kita jalani itu mulia. Ini adalah jalan mulia kita. Kenapa Rasul kan sebelum wafat menangis? Ketika ditanyakan kenapa menangis, beliau bukan berkata tentang anak cucunya atau warisan yang lain, tapi waditu anna qadru ayna ihwanana, kan begitu. Aku rindukan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah aku saudaramu? Antum ashabi. Kau saudara, semua adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani lam yatubadu. Saudaraku tidak akan ketemu sekarang. Kata Rasul, ratusan tahun yang akan datang, ribuan tahun yang akan datang. Kata beliau, dikatakan, siapa saudara Rasulullah itu? Yang dirindukan, ditangisi itu, kaumun yajuna badi, yu'minu bi walam yarawni, yusaddiquni walam yarawni. Ada sifat kenabian yang harus kita warisi, yang tadi semangat amar ma'ruf nahi munkar, meyakini agama, memahami prinsip-prinsip Islam, itu adalah kemuliaan. Dan dengan kita tidak dibatasi hidup, kita bisa jadi apa saja, tapi yang inti bekal hidupnya itu. Maka jadi apapun kita jadi media untuk menunjukkan tanggung jawab kita kepada lingkungan, kepada keadaan sekitar. Tandanya tentu saja tuntunan Rasulullah SAW. Jadi kepada anak muda, ketika kita aktif di bidang dakwah, itu tidak membatasi kalian untuk berkembang. Tapi inti berangkatnya haruslah dakwah. Amar ma'ruf nahi munkar, dan itu bukan tugas sebagian orang. Kata Rasul tadi kan beliau yang rindukan itu, walaupun itu orang-orang istimewa. Mudah-mudahan kita orang yang istimewa itu. Jadi apapun semangat untuk melanjutkan Quran Sunnah, baik dalam ibadah atau terutama dalam aplikasi hidup, itu tugas kita bersama. Jadi para pemuda harus menyadari itu. Tadi sudah disampaikan, orang tua bisa dihitung berapa tahun mereka ada, tapi perjuangan ini tidak boleh berhenti
Seperti ketika Rasul wafat, Al-Quran tidak boleh hilang, mukjizat tidak boleh hilang. Quran itu adalah mukjizat sekaligus manhaj. Yang dengan Nabi wafat tidak boleh hilang. Kita jadi bagian itu, walaupun barangkali kita salah satu sudut dari proses itu. Katakan falyakum minkum ummatun, tidak mungkin dihadapi seorang diri. Kita berada di sisi mana untuk tujuan itu, dan itu tidak akan mengurangi porsi hidup kita di dalam wilayah lain. Boleh jadi justru kita akan lebih punya kemajuan. Biasanya orang berpikir dengan tujuan akhirat, takut kehilangan dunia, itu yang salah. Kalau kita menghadapi dunia, hidup dengan dunia, pasti dunia diberi. Kita ambil tujuan akhirat yang tadi kita sampaikan, dunia tidak akan diabaikan Allah. Tidak akan diabaikan Allah, walaupun dengan cara Allah, gitu. Dan ukurannya jangan keinginan, tapi kebutuhan. Ketika kita ada di wilayah dakwah, rezeki tidak akan dibiarkan oleh Allah. Pasti dicukupkan. Biasanya kekhawatiran orang ikut dalam wilayah ini, dia takut kehilangan peluang di dalam keduniaan. Itu tidak benar. Allah tidak akan mengabaikan kepentingan kita dalam urusan dunia dengan kita mengambil tujuan akhirat. Dengan hidup tujuan akhirat, dunia kita tidak diabaikan oleh Allah, insya Allah. Walaupun tentu ukurannya bukan kepuasan nafsu, tapi kebutuhan kita, insya Allah itu menjaminan Allah. Pasti tidak akan diingkari Allah, tidak akan Allah berdusta tentang itu. Itulah kenapa Allah berfirman, Ustaz, intan surullah yansurkum. Persis itu, intan surullah yansurkum. Tidak semua orang jadi ustadz, tadi saya katakan. Jadi apalah, tapi semangat dakwahnya itu. Apalagi bekerja di bidang media. Sok sana berjasa teh ustadz atau napi operator. Operator. Tidak ada operator, ustadz ada hartosna. Ya. Jadi para operator ini sebetulnya yang menyiarkan satu orang didengar 1000 orang siapa? Ya. Barangkali di akhirat nanti lebih tinggi posisi operator daripada ustaz. Insya Allah betul. Baik, alhamdulillah para pemirsa, banyak sekali hal yang sudah kita dapatkan dari nasihat-nasihat Ustadz tadi. Tapi sebelum ditutup, saya ingin ada apa ya Ustadz ya, closing statement ya dari Ustadz, pernyataan penutup juga untuk menjadi klimaks dari nasihat yang ingin Ustadz sampaikan kepada kita sebagai kru di radio komunitas Al Muslimin FM, juga para pemirsa radio Al Muslimin mengudara. Ustadz, untuk terakhir silakan. Berkomitmenlah, istiqomah di dalam tujuan. Tapi hadapilah hidup dengan penuh inovasi. Barangkali pahit, tapi itu obat. Barangkali susah, tapi itu kan meningkatkan ilmu. Barangkali berat, menambah tenaga. Barangkali panas, itu mematangkan. Barangkali dingin, itu memadatkan. Tetaplah dalam tujuan yang utama, hadapi hidup dengan penuh inovasi, penuh kreativitas. Allah pasti menyampaikan kepada kita sesuatu yang baik, insya Allah. Bagaimana Allah mungkin memberikan nasib buruk kepada kita? Kita sendiri yang menentukan jadi baik, jadi buruk dalam sikap kita. Ketika menerima pahit, kita sedang tidak dimarginalkan Allah, kita sedang diberi obat. Ketika diberi kesusahan, Allah sedang mengajarkan ilmu. Bagaimana orang bisa sabar kalau skala keinginan tercapai? Kapan seorang bisa sabar? Ketika keinginan tidak tercapai, Allah sedang mengajarkan kesabaran. Ini tidak mudah, tapi mulia. Berniatlah jadi orang mulia, jangan jadi berniat jadi orang mudah. Mencari hidup mudah, celaka. Tapi dengan kemuliaan, kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali begitu. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas nasihat yang telah diberikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita semua insya Allah. Dan
ini merupakan sejarah bagi kami Ustaz. Dan ini merupakan semangat bagi kami sekaligus untuk terus berinovasi, terus berkembang, untuk mengembangkan diri. Dan mudah-mudahan Radio Al Muslimin FM ini menjadi salah satu di antara kepingan besar modal dakwah yang dimiliki oleh kaum muslimin Ustaz. Mudah-mudahan saya minta doanya, restunya dari Ustaz, mudah-mudahan ke depan kita tambah maju Ustaz. Asatid-asatidnya juga terus belajar, terus memperbaiki diri, dan teman-teman kru ini dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi betul kata Ustaz, harus ada dalam tanda kutip hal yang dikorbankan. Itu bukan mudah, tapi disitulah nikmatnya berdakwah saja. Amin, alhamdulillah. Baik para pemirsa radio komunitas Al Muslimin FM, juga para pemirsa Al Muslimin mengudara, pertemuan pertama, episode pertama sudah begitu luar biasa. Program baru kita di Nasihat Ustadz, alhamdulillah berjalan lancar. Kita ketemu lagi nanti di episode yang kedua. Dengan siapa? Nah, itu penasaran ya. Jadi nantikan episode yang kedua program Nasihat Ustadz. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.